Di resepsi anak kandungku sendiri, mantu menyuruhku duduk di dekat toilet umum. Padahal aku jual tanah warisan demi pesta mewah mereka. Aku cuma senyum. Diam 1000 bahasa. Lalu aku batalkan catering, pelaminan, dan hiburan saat itu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Ibu menatap hamparan tanah luas di depannya dengan tatapan nanar. Angin sore menerpa wajah keriputnya yang guratnya semakin jelas termakan usia. Ini adalah tanah warisan terakhir dari almarhum suaminya. Tanah ini bukan sekadar gundukan tanah merah dan rumput liar. Tanah ini adalah saksi bisu perjuangan mereka berdua membesarkan Rian, anak tunggal mereka. Namun, hari ini ibu harus melepaskannya. Ibu sudah membuat janji dengan notaris dan pembeli tanah. Keputusan ini berat, tetapi demi kebahagiaan Rian, ibu rela melakukan apa saja. Rian datang ke rumah seminggu yang lalu bersama Siska, calon istrinya. Mereka berdua duduk di ruang tamu sederhana milik ibu. Wajah Rian tampak berseri-seri, tetapi ada tuntutan besar di balik senyum itu. Siska, wanita muda dengan gaya bicara yang tinggi, menginginkan sebuah pesta pernikahan yang tidak biasa. Dia menyebutnya Royal Wedding. Siska ingin pesta itu menjadi pembicaraan semua orang di kota ini. Dia ingin gaun rancangan desainer ternama, dekorasi penuh bunga impor, dan catering dengan menu internasional. Rian hanya mengangguk setuju, menuruti semua kemauan calon istrinya itu. Ibu sempat bertanya tentang biaya. Angka yang mereka sebutkan membuat jantung ibu hampir berhenti berdetak. Tabungan pensiun ibu tidak akan cukup untuk membayar uang muka gedung, apalagi membiayai keseluruhan pesta itu. Rian memegang tangan ibu waktu itu. Dia memohon dengan sangat. Dia bilang ini adalah momen sekali seumur hidup. Dia ingin membahagiakan Siska. Rian juga berjanji akan mengganti uang ibu nanti setelah usahanya sukses. Sebagai seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya memohon, hati ibu luluh. Satu-satunya aset yang bernilai tinggi hanyalah tanah warisan di pinggir jalan utama itu. Proses jual beli tanah berlangsung lancar di kantor notaris. Pembeli tanah adalah seorang pengembang perumahan yang sudah lama mengincar lokasi strategis itu. Ibu menandatangani akta jual beli dengan tangan gemetar. Pulpen di tangannya terasa sangat berat. Dalam hati, ibu meminta maaf kepada almarhum suaminya. Ibu membatin bahwa semua ini demi Rian, buah hati mereka. Setelah tanda tangan selesai, dana dalam jumlah besar langsung masuk ke rekening ibu. Ibu tidak menunggu lama. Hari itu juga, ibu mentransfer hampir seluruh uang hasil penjualan tanah ke rekening Rian. Malam harinya, Rian dan Siska datang lagi. Mereka melihat bukti transfer di ponsel Rian. Mata Siska berbinar cerah melihat deretan angka nol yang banyak itu. Dia langsung memeluk Rian, bukan memeluk ibu. Siska sibuk membicarakan vendor mana yang akan dia hubungi pertama kali. Dia menyebutkan nama-nama penyedia jasa dekorasi dan catering paling mahal di kota. Ibu hanya duduk diam di kursi rotan tuanya, mengamati kegembiraan mereka. Tidak ada ucapan terima kasih yang tulus dari bibir Siska. Dia hanya bilang bahwa uang itu memang sudah seharusnya ada demi kelancaran acara. Ibu menyela pembicaraan mereka yang antusias. Ibu berkata pelan namun tegas. Ibu tidak meminta uang itu kembali dalam waktu dekat. Ibu ikhlas memberikannya demi kebahagiaan Rian. Namun, ibu punya satu permintaan sederhana. Ibu ingin duduk di barisan depan saat resepsi nanti. Ibu ingin melihat Rian bersanding di pelaminan dari jarak dekat. Ibu ingin menyaksikan anak laki-lakinya menjadi raja sehari dengan perasaan bangga. Ibu ingin para tamu tahu bahwa dia adalah ibu dari pengantin pria. Siska menoleh ke arah ibu dengan senyum yang sulit diartikan. Dia mengangguk cepat. Dia berkata bahwa itu adalah hal yang mudah. Siska menjamin ibu akan mendapatkan tempat terhormat. Dia bilang konsep pestanya adalah modern internasional, tetapi posisi orang tua tetap utama. Rian juga menambahkan bahwa ibu adalah tamu kehormatan mereka. Rian berjanji akan menjaga ibu sepanjang acara.
Mendengar janji anak dan calon menantunya, perasaan ibu menjadi lega. Rasa kehilangan atas tanah warisan itu sedikit terobati. Ibu membayangkan dirinya mengenakan kebaya terbaik, duduk menyaksikan kebahagiaan anaknya. Hari-hari menuju pernikahan terasa sangat cepat. Rian dan Siska sibuk bukan main. Mereka jarang mampir ke rumah ibu. Komunikasi hanya terjadi lewat telepon singkat. Rian sering meminta tambahan uang untuk hal-hal kecil yang tidak terduga. Biaya cetak undangan yang ternyata naik, biaya seragam keluarga Siska yang ternyata mahal, dan biaya sewa mobil mewah untuk pengantin. Ibu selalu mengirimkan sisa uang yang ada di tabungannya tanpa banyak tanya. Ibu berpikir bahwa kepalang tanggung jika tidak dibantu sampai tuntas. Ibu ingin semuanya sempurna untuk Rian. Ibu juga mulai mempersiapkan dirinya sendiri. Ibu pergi ke penjahit langganan di pasar. Ibu membawa kain batik tulis halus yang sudah dia simpan bertahun-tahun di lemari. Kain itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari almarhum suami 10 tahun lalu. Ibu tidak pernah memakainya karena sayang. Kini saatnya kain itu menjadi saksi pernikahan Rian. Ibu meminta penjahit membuatkan kebaya model klasik yang sopan dan elegan. Ibu ingin tampil pantas bersanding dengan besan yang konon katanya orang kaya dan terpandang. Seminggu sebelum hari H, ibu menelepon Rian. Ibu ingin memastikan akomodasi menuju gedung hotel tempat resepsi digelar. Jarak rumah ibu ke hotel bintang 5 itu cukup jauh. Ibu tidak punya kendaraan pribadi karena motor Rian sudah dibawa ke rumah kontrakan barunya. Rian menjawab dengan nada terburu-buru. Dia bilang dia lupa mengatur jemputan untuk ibu karena terlalu sibuk mengurus gaun Siska yang harus dikecilkan. Rian menyuruh ibu naik taksi online saja nanti. Rian berjanji akan mengganti ongkosnya saat di gedung. Ibu menelan kekecewaan itu. Seorang ibu kandung yang membiayai pesta miliaran rupiah, harus berangkat sendiri naik taksi online. Namun, ibu kembali memaklumi. Mungkin anaknya memang benar-benar sibuk. Saat technical meeting terakhir dengan pihak WO, wedding organizer, ibu tidak diundang. Rian bilang pertemuan itu hanya untuk anak muda dan panitia inti. Orang tua tidak perlu pusing memikirkan teknis acara. Ibu percaya saja. Padahal, biasanya orang tua pengantin hadir untuk mengetahui susunan acara. Ibu menghabiskan malam-malam sepi di rumahnya dengan berdoa. Ibu mendoakan agar cuaca cerah, agar makanan cukup, dan agar Rian bahagia membina rumah tangga. Tidak ada firasat buruk sedikit pun di hati ibu saat itu. Ibu melihat foto prewedding Rian dan Siska di media sosial. Foto itu sangat bagus. Diambil di luar negeri. Biayanya tentu dari uang tanah warisan itu juga. Banyak orang berkomentar memuji keserasian mereka. Ada juga tetangga yang bertanya di kolom komentar, mengapa foto ibu tidak ada? Rian tidak membalas komentar itu. Siska malah membalas dengan ikon senyum saja. Ibu berusaha tidak memasukkannya ke dalam hati. Mungkin konsepnya memang hanya untuk pasangan pengantin. H1 pernikahan. Ibu melakukan puasa sunnah. Ibu ingin mendoakan kelancaran acara besok. Sore harinya, ibu menyetrika sendiri kebaya dan kain batiknya. Ibu memastikan tidak ada satu lipatan pun yang kusut. Ibu memoles sepatunya agar mengkilap. Ibu menyiapkan tas tangan kecil warisan ibunya dulu. Di dalam tas itu, ibu memasukkan tisu, obat sakit kepala, dan ponsel pintarnya. Ponsel itu adalah satu-satunya alat bagi ibu untuk menghubungi Rian jika terjadi sesuatu. Malam itu Rian menelepon sebentar. Suaranya terdengar lelah tapi bahagia. Dia mengingatkan ibu untuk datang tepat waktu jam 7 malam saat resepsi dimulai. Akad nikah sudah dilakukan pagi harinya secara sederhana di KUA, sesuai permintaan Siska yang ingin fokus budget ke resepsi malam. Ibu sedikit sedih tidak ada prosesi akad nikah yang sakral dengan pengajian di rumah. Tapi ibu lagi-lagi mengalah. Yang penting sah di mata agama dan negara. Ibu tidur dengan perasaan campur aduk. Bayangan wajah almarhum suaminya hadir dalam mimpi. Suaminya tersenyum dan mengelus kepala ibu. Ibu terbangun saat subuh dengan mata basah. Ibu merasa suaminya hadir merestui langkahnya. Hari ini adalah hari besar itu. Hari di mana ibu akan melepaskan Rian sepenuhnya kepada wanita lain.
Ibu berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis di depan umum. Ibu harus terlihat kuat dan bahagia. Ibu adalah penyandang dana utama pesta megah ini, meskipun tidak ada satu orang pun di undangan yang tahu fakta itu. Nama yang tertulis di undangan sebagai turut mengundang hanyalah nama keluarga besar Siska yang mentereng. Nama ibu tertulis kecil di bagian bawah. Ibu tidak protes. Bagi ibu, kebahagiaan anak adalah segalanya. Matahari bersinar terik, tetapi hati ibu terasa sejuk. Sore itu, ibu sudah siap dengan dandanan terbaiknya. Penata rias dari salon dekat rumah datang membantu ibu bersiap. Wajah ibu tampak segar meski kerutan usia tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Kebaya brokat warna krem membalut tubuhnya dengan pas. Kain batik tulis peninggalan suami melilit anggun di pinggangnya. Ibu mematut diri di cermin lemari tua. Dia merasa cantik hari ini. Dia merasa pantas menjadi ibu dari pengantin pria di pesta mewah itu. Taksi online yang dipesan ibu sudah tiba di depan pagar. Tetangga-tetangga keluar rumah untuk melihat ibu. Mereka memuji penampilan ibu. Mereka mendoakan agar acaranya lancar. Ibu tersenyum ramah dan meminta doa restu. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, ibu tidak henti-hentinya berzikir. Dia membayangkan akan disambut oleh Rian di pintu depan. Dia membayangkan akan digandeng menuju kursi pelaminan untuk sesi foto keluarga. Dia membayangkan Siska akan mencium tangannya sebagai tanda bakti menantu. Taksi memasuki area hotel bintang 5 yang megah itu. Lobi hotel sangat luas dengan lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Mobil-mobil mewah berjejer di area drop-off. Ibu turun dari taksi dengan hati-hati. Sopir taksi membantu membukakan pintu. Tidak ada panitia yang menyambut ibu. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian pesta yang glamor. Ibu berjalan pelan menuju ballroom utama di lantai 2. Suara sepatu hak rendah ibu terdengar samar di atas lantai marmer yang dingin. Di depan pintu ballroom, dekorasi bunga segar menyambut tamu. Wangi bunga lili dan mawar semerbak memenuhi udara. Foto besar Rian dan Siska terpajang di sana. Mereka terlihat seperti pangeran dan putri raja. Ibu tersenyum bangga melihat foto anaknya. Ibu melangkah menuju meja penerima tamu. Ada 4 orang wanita muda berseragam cantik menjaga meja itu. Mereka tersenyum ramah pada tamu-tamu lain yang membawa amplop tebal atau kado besar. Ibu mendekat dan menyebutkan namanya. "Saya ibunya Rian, pengantin pria," kata ibu dengan suara lembut. Salah satu penerima tamu mengerutkan kening. Dia memeriksa daftar nama di tablet yang dia pegang. Dia tidak langsung mempersilakan ibu masuk. Dia memanggil temannya dan berbisik-bisik. Ibu mulai merasa tidak nyaman. Tamu-tamu di belakang ibu mulai antre dan melihat dengan tatapan bertanya-tanya. "Tunggu sebentar ya, Bu. Kami konfirmasi dulu ke panitia di dalam," kata penerima tamu itu. Ibu mengangguk sabar. Meskipun hatinya bertanya-tanya mengapa ibunya pengantin harus dikonfirmasi lagi. Beberapa menit kemudian, seorang wanita dengan jas hitam dan headset di telinga keluar dari dalam ballroom. Dia adalah salah satu tim wedding organizer, WO. Dia menatap ibu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapannya bukan tatapan hormat, melainkan tatapan menilai. "Mari Bu, ikut saya," katanya tanpa senyum. Dia tidak menggandeng tangan ibu. Dia berjalan cepat di depan, membiarkan ibu tertatih-tatih mengikuti langkahnya. Mereka tidak masuk lewat pintu tengah yang megah dengan karpet merah. Wanita WO itu membawa ibu berbelok ke arah pintu samping. Pintu itu lebih kecil dan biasanya digunakan untuk akses kru atau pelayan. Ibu mulai merasa aneh. "Mbak, kok lewat sini? Anak saya dipelaminankan," tanya ibu. Wanita itu menjawab tanpa menoleh. "Instruksi dari pengantin wanita, Bu. Jalur VIP di tengah sedang padat untuk sesi foto pejabat." Alasan itu terdengar masuk akal di telinga ibu yang polos. Jadi ibu menurut saja. Mereka masuk ke dalam ballroom yang sangat luas dan dingin. Pemandangannya luar biasa. Langit-langit ruangan dipenuhi kain sutra dan lampu gantung. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak meja warna emas. Di panggung pelaminan yang jauh di sana, Rian dan Siska berdiri dengan anggun menerima ucapan selamat.
Hati ibu berdesir ingin segera ke sana memeluk anaknya. Namun, wanita Weo itu terus berjalan menjauhi panggung utama. Dia membawa ibu melewati deretan meja VIP, melewati deretan meja reguler, terus ke bagian paling belakang ruangan. Mereka berhenti di sudut ruangan yang agak gelap. Di sana ada satu meja kecil dengan 2 kursi lipat. Berbeda dengan kursi Citos empuk di meja lain. Posisi meja itu sangat menyedihkan. Di sebelah kirinya adalah pintu akses dapur catering tempat pelayan keluar masuk membawa piring kotor. Di sebelah kanannya, hanya berjarak 2 meter, adalah pintu toilet umum pria dan wanita. Pintu toilet itu terbuka tutup karena banyaknya tamu yang menggunakan. Bau pembersih lantai yang menyengat bercampur dengan aroma tidak sedap sesekali tercium setiap kali pintu itu terbuka. "Silakan duduk di sini, Bu," kata wanita Weo itu sambil menunjuk kursi lipat itu. Ibu tertegun. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Mbak, ini dekat toilet? Saya ibunya Rian. Masa saya duduk di sini?" Suara ibu mulai bergetar. Wanita Weo itu tampak serba salah tapi dia berusaha tegas. "Maaf Bu, ini denah tempat duduk yang sudah diatur oleh Mbak Siska. Semua kursi di depan sudah penuh untuk keluarga pejabat dan kolega bisnis Bapak mertua. Mbak Siska bilang ibu lebih baik di sini supaya tidak bising dan dekat kalau mau ke kamar kecil. Orang tua kan beser," jelas wanita itu. Dada ibu terasa sesak. Alasan itu sungguh menyakitkan. Mereka menganggap ibu orang tua yang menyusahkan dan memalukan jika duduk di depan. Siska, menantu yang pestanya dibiayai dari tanah warisan ibu, menempatkan ibu di dekat toilet. Ibu menatap ke arah pelaminan yang jauh. Rian tampak tertawa lepas menyalami tamu. Dia sama sekali tidak mencari keberadaan ibunya. Dia tidak peduli ibunya sudah datang atau belum. Ibu duduk perlahan di kursi keras itu. Kakinya terasa lemas. Tamu-tamu yang hendak ke toilet melewati meja ibu. Mereka memandang ibu dengan tatapan aneh. Mungkin mereka berpikir ibu adalah pengasuh tua atau kerabat jauh yang tidak dianggap. Beberapa tamu wanita yang sedang antre toilet berbisik-bisik di dekat ibu. "Itu siapa ya? Kok duduk sendirian di pojokan bau begini? Kasihan banget," bisik salah satu dari mereka. "Paling pembantu yang nungguin tas majikannya," sahut yang lain. Ibu mendengar semuanya dengan jelas. Telinganya panas, tapi dia tetap diam. Seorang pelayan catering yang membawa nampan berisi gelas kotor lewat di depan ibu. Dia terpeleset sedikit dan cipratan air bekas minum mengenai ujung kain batik ibu. Pelayan itu meminta maaf buru-buru lalu pergi lagi ke dapur. Ibu membersihkan noda itu dengan tisu dari tasnya. Air mata ibu hampir jatuh. Tapi ibu menahannya sekuat tenaga. Ibu tidak boleh menangis. Menangis berarti ibu lemah. Menangis berarti ibu mengakui kekalahan ini. Ibu menarik napas panjang, mencoba menetralkan rasa sakit yang menghunjam ulu hatinya. Dari kejauhan, ibu melihat orang tua Siska duduk di meja bundar paling depan. Mereka tertawa bahagia dikelilingi tamu-tamu terhormat. Mereka mengenakan pakaian seragam keluarga yang mewah. Mereka terlihat sangat dihargai. Kontras sekali dengan nasib ibu di pojok toilet ini. Padahal uang merekalah yang membiayai kemewahan besan itu. Ibu meraba tas tangannya. Di dalamnya ada ponsel yang berisi bukti-bukti transaksi transfer uang miliaran rupiah itu. Tiba-tiba, Siska turun dari pelaminan. Dia mengganti gaunnya dengan gaun kedua yang lebih ringan untuk acara ramah tamah. Dia berjalan berkeliling menyapa tamu. Rian mengikutinya di belakang. Mereka berjalan mendekati area belakang tempat ibu duduk. Jantung ibu berdebar. Apakah Rian akan menyadari kesalahan ini dan memindahkan ibu? Apakah Rian akan marah pada panitia? Harapan ibu melambung sesaat. Rian dan Siska melewati meja ibu. Siska melihat ibu. Dia tidak kaget. Dia justru tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan. Dia berbisik sesuatu pada Rian. Rian menoleh ke arah ibu. Wajah Rian tampak datar. Dia tidak mendekat untuk mencium tangan ibu. Dia hanya mengangguk sekilas dari jarak 5 meter. Lalu membiarkan Siska menarik tangannya untuk menyapa teman-teman kerjanya di meja lain. Rian, anak kandung yang dibesarkan dengan keringat dan air mata, membuang muka saat melihat ibunya duduk di samping toilet.
Hunter. Hati ibu hancur berkeping-keping saat itu juga. Harapan ibu bahwa ini hanya kesalahan teknis panitia sirna sudah. Ini adalah kesengajaan. Ini adalah rencana Siska yang diamini oleh Rian. Mereka malu pada ibu. Mereka malu pada penampilan ibu yang sederhana. Mereka ingin menghapus jejak ibu dari pesta mewah ini, tetapi tetap ingin uang ibu. Ibu menatap lurus ke depan. Rasa sedih yang tadi mendominasi, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membakar. Rasa sakit hati itu berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ibu mengeluarkan ponselnya. Sinyal di dalam gedung cukup kuat. Ibu membuka daftar kontak. Di sana tersimpan nomor-nomor penting yang ibu simpan saat Rian meminta ibu mentransfer uang pelunasan minggu lalu. Nomor pemilik catering, nomor pemilik dekorasi, dan nomor manajer gedung. Ibu adalah pihak yang menandatangani kontrak pembayaran sebagai penjamin dana, meskipun atas nama Rian. Namun, dalam klausul pembayaran, ibu adalah pembayar tunggal yang sah. Uang itu berasal dari rekening ibu langsung ke vendor. Ibu memiliki kuasa penuh karena pelunasan terakhir baru dilakukan kemarin sore via transfer. Dan ibu tahu betul kebijakan pembatalan sepihak. Seorang tamu pria keluar dari toilet sambil membetulkan celananya. Dia meludah sembarangan ke tempat sampah di dekat meja ibu. Bau tidak sedap kembali menyeruak. Itu adalah titik baliknya. Ibu tidak akan mentolerir penghinaan ini lagi. Cukup sudah ibu menjadi sapi perah yang dibuang setelah susunya habis. Ibu menekan nomor telepon pemilik catering, Permata Rasa. Catering terbesar yang melayani pesta ini. Halo, Pak Haji? Ini saya, Ibu Rina. Iya, yang transfer pelunasan 500 juta kemarin untuk gedung Diamond. Suara ibu tenang, sangat tenang, kontras dengan gemuruh di dadanya. Saya ada di lokasi sekarang. Saya minta Bapak instruksikan kru Bapak untuk berhenti melayani tamu. Tarik semua makanan sekarang juga. Iya, detik ini juga. Saya batalkan pesanan. Di ujung telepon, Pak Haji terdengar panik dan bingung. Namun ibu melanjutkan dengan nada yang tidak terbantahkan. Kalau Bapak tidak tarik sekarang, saya akan tuntut Bapak atas penyalahgunaan dana karena saya sebagai pembayar resmi mencabut hak penggunaan jasa ini. Saya tunggu aksinya dalam 5 menit. Ibu mematikan telepon. Lalu jari ibu menari lagi di layar ponsel, mencari nomor manajer dekorasi dan hiburan. Malam ini, pesta, Royal Wedding. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rian dan Siska seumur hidup mereka. Ibu memperbaiki posisi duduknya di kursi lipat yang keras itu. Besi sandaran kursi terasa dingin menembus kain kebaya tipis di punggungnya. Suasana di sudut ruangan itu sangat kontras dengan kemegahan di tengah ballroom. Di sini, cahaya lampu agak remang-remang. Udara terasa lembab. Aroma pengharum ruangan beraroma lemon murahan berusaha keras menutupi bau pesing yang sesekali lolos saat pintu toilet terbuka. Ibu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Beberapa meter di depannya, pelayan sibuk membawa tumpukan piring kotor ke area belakang. Suara denting garpu dan sendok beradu dengan piring sisa makanan terdengar nyaring, mengalahkan alunan musik orkestra yang merdu di kejauhan. Ibu merasa seperti berada di dunia lain. Dunia pembuangan. Padahal, ibu mengenakan kebaya termahal yang pernah ia miliki. Kain batik tulis di pinggangnya bernilai seni tinggi. Namun, di tempat ini, semua itu tidak ada harganya. Seorang tamu wanita dengan gaun merah menyala keluar dari toilet wanita. Dia mematut diri di cermin wastafel luar yang letaknya persis di samping meja ibu. Wanita itu membedaki wajahnya yang tebal. Debu bedaknya beterbangan sedikit ke arah ibu. Wanita itu menoleh, menatap ibu dengan pandangan merendahkan. Dia tidak menyapa. Dia hanya mendengus pelan, lalu melenggang pergi sambil mengibaskan rambutnya. Ibu hanya menunduk. Tangan ibu meremas ujung taplak meja yang kumal. Taplak meja di sini bahkan berbeda dengan meja tamu lain. Meja ibu hanya ditutup kain putih polos yang ada noda saus kering di pinggirnya. Tiba-tiba, kerumunan tamu di dekat pintu samping terbelah. Siska datang. Menantu baru itu berjalan dengan anggun. Gaun keduanya berwarna merah marun, sangat mewah dengan ekor panjang yang menyapu lantai.
Rian berjalan di belakangnya, memegangi ekor gaun istrinya agar tidak kotor. Mereka terlihat seperti raja dan ratu yang sedang melakukan inspeksi. Jantung ibu berdegup kencang. Ada sedikit harapan di hati ibu. Mungkin Rian sadar. Mungkin Rian akan memarahi panitia dan memindahkan ibu sekarang juga. Siska berhenti tepat di depan meja kecil ibu. Dia tidak duduk. Dia berdiri menjulang dengan sepatu hak tingginya, membuat ibu harus mendongak untuk menatap wajah menantunya. Siska tersenyum. Senyum itu sangat manis di bibir, tetapi matanya dingin seperti es. Rian berdiri di samping Siska. Matanya tidak berani menatap langsung ke mata ibu. Rian sibuk membetulkan kancing jasnya yang sebenarnya sudah rapi. Ibu, nyaman kan duduk di sini? Suara Siska terdengar renyah, tapi nadanya menusuk. Dia berbicara cukup keras, seolah ingin orang-orang di sekitar mendengar kebaikan hatinya. Ibu menatap Siska lurus-lurus. Ibu mencari setitik rasa bersalah di wajah cantik itu. Nil, kenapa ibu duduk di sini? Nah, ini depan toilet. Tanya ibu pelan. Suara ibu terdengar parau. Siska tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat. Dia meletakkan tangannya di bahu ibu, seolah sedang menenangkan anak kecil. Aduh, ibu ini. Siska tuh mikirin kesehatan ibu. Ibu kan sudah tua. Orang tua biasanya beser, kan? Dikit-dikit mau pipis. Kalau ibu duduk di depan sana, jauh banget ke toiletnya. Nanti ibu ngompol di jalan gimana? Malu-maluin dong. Di sini kan enak. Tinggal melangkah sudah sampai toilet. Strategis banget lo tempat ini. Alasan itu meluncur mulus dari mulut Siska. Ibu terhenyak. Dadanya sesak bukan main. Ibu tidak punya riwayat penyakit beser. Ibu masih sehat. Ibu sanggup berjalan jauh. Siska mengarang alasan itu untuk menutupi niat jahatnya. Dia ingin menyembunyikan ibu. Dia ingin ibu tidak terlihat oleh tamu-tamu VIP temannya. Dia ingin ibu menjadi penunggu toilet. Ibu beralih menatap Rian. Rian, kamu setuju istrimu bicara begitu sama ibu? Tanya ibu. Ibu berharap Rian membela. Rian adalah darah dagingnya. Rian yang ia besarkan dengan kasih sayang penuh. Rian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tampak serba salah. Dia melirik Siska yang mendelik tajam padanya. Rian akhirnya buka suara. Ya bener juga kata Siska, Bu. Lagian di depan penuh banget. Pejabat banyak yang datang. Teman-teman papa mertua juga butuh tempat. Ibu ngalah sedikit lah ya. Yang penting kan ibu sudah datang. Makanannya juga sama kok rasanya. Jawaban Rian bagaikan petir di siang bolong. Hati ibu remuk redam. Anak laki-lakinya lebih mementingkan kursi untuk teman kerja mertuanya daripada untuk ibunya sendiri. Rian lebih takut pada istrinya daripada kualat pada ibunya. Ibu mengangguk pelan. Sangat pelan. Ibu tidak marah. Ibu tidak berteriak. Ibu tidak menangis histeris seperti di sinetron. Ibu hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Siska tampak puas dengan reaksi ibu yang diam. Dia mengira ibu sudah pasrah. Dia mengira ibu adalah wanita desa bodoh yang bisa dibodohi. Nah, gitu dong Bu. Jadi orang tua tuh yang pengertian. Jangan bikin susah anak. Ya sudah, ibu nikmati makanannya ya. Nanti kalau mau pulang, pesen ojek online saja ya. Kami sibuk banget soalnya. Nggak bisa antar. Siska menepuk bahu ibu sekali lagi, lalu menarik lengan Rian. Ayo Yang, kita harus toas sama Pak Direktur di meja 1. Mereka berdua berbalik pergi. Punggung mereka menjauh, meninggalkan ibu sendirian di tengah bau karbol dan suara bising piring kotor. Ibu menatap punggung Rian sampai hilang di balik kerumunan. Saat itulah, sesuatu di dalam diri ibu berubah. Rasa sedih itu menguap, berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Ibu ingat tanah warisan suaminya. Tanah seluas 5.000 meter persegi di pinggir jalan provinsi. Tanah yang ia jaga puluhan tahun, ludes dalam sekejap demi pesta ini. Dan balasannya adalah kursi di dekat toilet. Ibu membuka tas tangannya. Tangan ibu tidak gemetar sama sekali. Ibu mengambil ponsel pintarnya. Layar ponsel menyala,
menampilkan foto wallpaper wajah Rian saat wisuda sarjana. Ibu menatap foto itu sebentar, lalu mengusap layar untuk membuka kunci. Ibu tidak akan membiarkan penghinaan ini berlarut-larut. Ibu punya harga diri. Dan yang lebih penting, ibu punya kuasa atas uang yang membiayai semua kemewahan palsu ini. Ibu mencari kontak di buku telepon. Nama pertama yang ibu cari adalah Pak Haji Catering. Ibu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali, lalu diangkat. Assalamualaikum, Bu Rina. Bagaimana acaranya? Lancar? Makanan aman ya Bu. Stok kambing guling kami tambah spesial buat Ibu. Suara Pak Haji terdengar ramah dan bersemangat di ujung telepon. Dia tahu ibu adalah klien VVIP yang membayar tunai ratusan juta rupiah. Waalaikumsalam, Pak Haji. Jawab ibu datar. Ibu tidak berbasa-basi. Pak Haji ada di lokasi atau di kantor? Saya di lokasi Bu. Lagi kontrol anak-anak di dapur belakang. Kenapa Bu? Ada yang kurang? Nada suara Pak Haji berubah sedikit cemas mendengar nada datar ibu. Pak Haji dengar saya baik-baik, kata ibu tegas. Ibu menatap lurus ke arah pintu dapur di sebelah kirinya. Saya pembayar tunggal untuk semua makanan di acara ini. Bukti transfer atas nama saya. Di kontrak tertulis saya punya hak penuh atas pesanan ini. Sekarang, saya minta Pak Haji hentikan semua layanan. Hening sejenak di ujung telepon. Maksudnya gimana Bu? Hentikan gimana? Tarik semua makanan. Tutup semua buffet. Angkut balik semua piring. Kosongkan meja prasmanan. Sekarang juga. Detik ini juga. Saya batalkan pesanan sisa hari ini. Saya tidak mau ada satu butir nasi pun yang dimakan oleh tamu di pesta ini mulai dari sekarang. Perintah ibu dingin. Tapi Bu, tamu masih banyak. Ini baru jam 8 malam. Acara puncaknya belum mulai. Nanti pengantin marah. Keluarga marah. Pak Haji tergagap panik. Pengantin tidak keluar uang sepeser pun. Pak Haji, Bapak tahu itu. Saya yang bayar. Kalau Bapak tidak lakukan perintah saya dalam hitungan 5 menit, saya akan laporkan Bapak atas tuduhan penggelapan dana dan wan prestasi. Saya juga akan viralkan catering Bapak karena melayani orang yang tidak berhak. Pilih mana? Turuti pemilik uang, atau turuti pengantin yang tidak modal? Ibu memberikan ultimatum. Pak Haji terdengar menghela napas berat. Dia pebisnis. Dia tahu siapa yang memegang kendali. Dia tahu resiko hukum jika melawan pembayar sah. Baik Bu. Ibu bosnya. Saya instruksikan anak-anak tarik mundur sekarang. Mohon maaf kalau nanti ribut. Lakukan. Ibu mematikan telepon. Ibu tidak berhenti di situ. Jari ibu kembali menari di layar ponsel. Kontak kedua. Ko Aseng Dekorasi. Ibu menekan panggil. Ko Aseng adalah pemilik vendor dekorasi dan tata cahaya. Ko Aseng, ini Bu Rina. Sapa ibu begitu telepon diangkat. Oh iya Cirina. Wah, dekorasinya megah kan Ci? Lampu kristalnya saya kasih yang paling besar loh. Ko Aseng membanggakan karyanya. Bagus. Ko, tapi saya mau Koko matikan semua lampu hias sekarang. Matikan lampu sorot pelaminan. Matikan lampu gantung. Nyalakan lampu darurat atau lampu bersih-bersih saja. Bongkar dekorasi gerbang masuk sekarang, kata ibu tanpa emosi. Hah? Cirina bercanda? Ini acara masih jalan loh Ci. Nanti gelap dong. Ko Aseng bingung setengah mati. Saya tidak bercanda. Saya yang bayar sewanya. Saya tidak mau pesta ini terlihat bagus lagi. Saya mau pesta ini bubar. Matikan lampunya atau sisa pelunasan 30% saya tahan selamanya dan saya minta uang muka kembali karena Koko melanggar instruksi klien. Ancam ibu. Ibu tahu betul cara menekan pebisnis. Waduh, jangan Ci. Duit itu buat bayar tukang. Iya, saya matikan panelnya sekarang. Tapi kalau ditanya pengantin, saya bilang instruksi Cici ya. Silakan, sebut nama saya dengan jelas. Jawab ibu mantap. Telepon ketiga. Manajer hiburan dan sound system. Kali ini ibu tidak perlu bicara panjang lebar. Ibu hanya memberi instruksi singkat.
Hentikan musik. Matikan mic. Kemasi alat band. Jika ada yang bernyanyi, suruh berhenti. Manajer itu sempat protes. Tapi luluh lantak saat ibu menyebut nominal denda pembatalan yang ada di kontrak. Mereka lebih takut tidak dibayar daripada dimarahi pengantin. Ibu meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Dia menyandarkan punggungnya. Senyum tipis kembali terukir di bibirnya. Kali ini bukan senyum sedih, melainkan senyum kepuasan. Dia melihat jam tangan tua di pergelangan tangannya. 1 menit berlalu. Dia menunggu kekacauan dimulai. Dia duduk tenang di samping toilet, tempat yang mereka bilang cocok untuknya. Dari tempat hina ini, ibu akan meruntuhkan istana sombong yang dibangun di atas pengorbanannya. Ibu mengambil sebotol air mineral gelas yang disediakan di mejanya. Dia menusuk sedotan dengan tenang, lalu meminumnya perlahan. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam ballroom hotel bintang 5 itu masih riuh rendah. Suara tawa tamu, denting gelas, dan obrolan ratusan orang memenuhi ruangan berpendingin udara itu. Di panggung hiburan, vokalis band pernikahan sedang menyanyikan lagu cinta romantis dengan suara merdu. Lampu sorot berwarna ungu dan emas menyapu ruangan, menciptakan suasana magis yang mewah. Di area prasmanan, antrean tamu mengular panjang, menanti giliran mengambil zupa soup dan steak wagyu yang terkenal lezat. Di sudut belakang, dekat toilet, ibu duduk diam seperti patung. Matanya tajam mengawasi setiap pergerakan. Instruksinya sudah terkirim. Bom waktu sudah TikTok berbunyi. Gerakan pertama terlihat di area buffet VIP. Seorang kepala pelayan, Kapten, dengan jas rapi berjalan cepat mendatangi meja prasmanan utama. Dia membawa walkie-talkie di tangannya. Wajahnya tegang. Dia berbisik keras kepada para pramusaji yang sedang melayani tamu mengambil nasi goreng kambing. Stop! Stop serving! Tarik semua chafing dish, pemanas makanan, ke belakang sekarang. Clear up area. Perintah Pak Haji. A1. Perintahnya tegas. Pramusaji yang sedang memegang sendok sayur tertegun. Seorang tamu bapak-bapak gemuk di depannya sudah menyodorkan piring, menunggu sate ayam ditaruh. Loh, Mas? Kok berhenti? Saya mau sate ini. Protes bapak itu. Pramusaji itu menatap atasannya bingung, lalu menatap tamu dengan wajah pucat. Maaf Pak, ada gangguan teknis. Kami harus tarik makanannya. Dengan gerakan cepat, pramusaji itu menutup-tutup pemanas makanan stainless steel itu. Klang! Suara tutup logam beradu terdengar cukup keras. Di sebelah, kejadian serupa terjadi. Pramusaji yang menjaga stand kambing guling tiba-tiba berhenti memotong daging. Dia membungkus sisa kambing utuh itu dengan aluminium foil dengan tergesa-gesa. Tamu-tamu yang antre mulai protes. Mas, saya sudah antre 10 menit loh. Kok dibungkus? Teriak seorang ibu dengan sanggul tinggi. Maaf Bu, instruksi manajemen. Catering tutup. Jawab pelayan itu tanpa berani menatap mata tamu. Dia dan temannya langsung mengangkat nampan besar berisi kambing itu dan membawanya lari ke dapur. Kepanikan kecil mulai menyebar di area makanan. Tamu-tamu saling pandang. Piring mereka masih kosong atau baru terisi setengah. Di meja gubuk es krim, petugas langsung mematikan mesin pendingin dan mendorong gerobak es krim keluar ruangan. Gubuk sushi dan sashimi yang paling favorit juga mengalami nasib sama. Koki sushi berhenti menggulung nasi, membereskan pisau, dan memasukkan semua ikan segar ke dalam kotak pendingin styrofoam. Dalam waktu kurang dari 3 menit, area makanan yang tadinya berlimpah ruah kini mendadak sepi. Meja-meja prasmanan kosong melompong. Hanya tersisa taplak meja yang tersingkap berantakan. Tamu-tamu berdiri bingung memegang piring kosong. Bisik-bisik mulai terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ini gimana sih? Kok makanannya habis? Kan baru jam segitu. Wah, parah nih cateringnya. Jangan-jangan yang punya hajat nggak bayar lunas. Sementara itu, di panggung hiburan, lagu cinta sedang mencapai nada tinggi pada bagian refrain. Tiba-tiba, suara sound system mati total. Cta! Suara dengung rendah terdengar sesaat, lalu hening.
Vokalis wanita yang sedang membuka mulut lebar-lebar untuk nada tinggi itu kaget bukan main. Suaranya hilang. Hanya terdengar suara cempreng aslinya tanpa mic. Pemain keyboard menekan tuts. Tapi tidak ada suara keluar. Drummer berhenti memukul. Mereka saling pandang bingung. Seorang kru panggung berlari naik ke atas pentas. Dia memberi kode silang dengan tangannya. Beresin. Cabut kabel. Kita packing sekarang. Teriak kru itu. Loh, Mas? Kita dikontrak sampai jam 10. Protes gitaris. Bos bilang cut sekarang. Pembayar acara membatalkan kontrak. Kalau nggak mau alat kita disita, ayo gulung kabel. Bentak kru itu. Para musisi itu langsung sibuk mencabut kabel jack gitar dan mic. Mereka memasukkan alat musik ke dalam hardcase masing-masing dengan kasar. Suasana panggung yang tadinya romantis berubah jadi seperti gudang yang sedang pindahan. MC yang berdiri di pinggir panggung mengetuk-ngetuk mic-nya. Mati. Dia mencoba berteriak menyapa tamu untuk menenangkan suasana. Tapi suaranya tenggelam dalam keriuhan tamu yang mulai panik. Belum selesai kekagetan tamu karena makanan hilang dan musik mati. Serangan ketiga datang. Lampu. Ko Aseng tidak main-main. Dia mematikan panel utama pencahayaan dekoratif. Jepret. Lampu kristal raksasa di tengah ruangan mati. Lampu sorot warna-warni yang menembak ke dinding mati. Lampu LED yang melilit di pilar-pilar mati. Ruangan ballroom yang tadinya bermandi cahaya keemasan kini mendadak gelap gulita selama beberapa detik. Tamu-tamu wanita menjerit kaget. Mati lampu. Beberapa detik kemudian, lampu neon putih yang menyilaukan menyala. Itu adalah lampu general cleaning atau lampu kerja gedung. Cahayanya putih, datar, terang benderang, dan sangat tidak estetis. Cahaya ini biasanya hanya dinyalakan saat cleaning service menyapu lantai setelah pesta bubar. Dengan nyalanya lampu putih ini, segala ilusi kemewahan pesta itu sirna. Dekorasi bunga yang tadinya terlihat dramatis kini terlihat biasa saja. Wajah-wajah tamu terlihat pucat dan berminyak di bawah lampu neon. Suasana pesta, royal wedding, seketika berubah menjadi suasana kantin pabrik atau aula balai desa yang sedang ada rapat. Dingin, kaku, dan berantakan. Di pelaminan, Rian dan Siska berdiri mematung. Wajah mereka pucat pasi. Siska mencengkeram lengan Rian dengan kuat sampai kukunya menancap. Mereka melihat pemandangan horor di depan mata mereka. Tamu-tamu berdiri bergerombol, bingung dan mulai marah. Pelayan catering berlarian membawa kabur makanan. Panggung musik kosong melompong. Dan cahaya lampu neon yang menyakitkan mata membuat mereka merasa telanjang di atas panggung. Ini ada apa, Mas? Kenapa lampu mati? Kenapa musik berhenti? Desis Siska panik. Dia melihat ke arah meja orang tuanya. Ayah dan ibu Siska sudah berdiri. Wajah mereka merah pada menahan malu. Mereka dikelilingi teman-teman pejabat yang bertanya-tanya. Rian menggeleng lemah. Aku nggak tahu. Mungkin listriknya turun. Rian mencoba berpikir positif. Meski perasaannya tidak enak. Listrik turun apanya? Itu lampu neon nyala. Ini disengaja. Siska hampir berteriak. Tamu-tamu mulai tidak kondusif. Suara gumaman berubah menjadi keributan. Tamu-tamu VIP mulai berjalan keluar meninggalkan ruangan karena merasa tidak dihargai. Tidak ada makanan, tidak ada hiburan, suasana kacau. Di sudut belakang, di dekat toilet, ibu masih duduk tenang. Dia tidak beranjak sedikit pun. Di bawah cahaya lampu neon yang terang benderang, kini sosok ibu terlihat jelas oleh semua orang yang ada di bagian belakang. Ibu duduk tegak, kedua tangan di atas pangkuan, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Dia melihat pelayan catering terakhir membawa pergi nampan berisi puding. Seorang manajer gedung yang lewat di dekat ibu berhenti sebentar. Dia mengenali ibu sebagai orang yang mentransfer uang sewa. Manajer itu mengangguk hormat, sedikit takut. Ibu membalas dengan anggukan kecil. Ibu tidak perlu berteriak. Ibu tidak perlu naik ke panggung dan memaki-maki. Ibu cukup menarik kembali apa yang menjadi haknya. Dunia Siska dan Rian sedang runtuh di depan mata mereka. Dan arsitek runtuhan itu adalah wanita tua yang mereka dudukan di samping toilet umum.
Wanita tua yang kini mengambil selembar tisu, mengelap sudut bibirnya, dan bersiap menyaksikan babak selanjutnya dari drama yang ia sutradarai sendiri. Pembatalan sukses total. Pesta mewah itu kini hanyalah sebuah gedung kosong dengan ratusan orang yang kelaparan dan kebingungan. Kehormatan yang Siska agung-agungkan hancur lebur dalam hitungan menit. Lampu neon putih yang menyilaukan menelanjangi segala kepalsuan di dalam ballroom itu. Wajah-wajah para tamu yang tadinya terlihat anggun dalam remang cahaya kuning keemasan, kini tampak berminyak, berkeringat, dan penuh kebingungan. Rian berdiri kaku di pelaminan. Kakinya seolah terpaku pada lantai panggung yang dilapisi karpet merah. Di sebelahnya, Siska mencengkeram buket bunga mawar impornya hingga tangkainya patah. Napas Siska memburu. Matanya nanar menyapu seluruh ruangan yang kini kacau balau. Tidak ada musik. Tidak ada makanan. Tidak ada keindahan. Hanya ada suara dengungan pendingin ruangan yang bising dan gumaman ratusan orang yang mulai berubah menjadi teriakan protes. "Rian, lakukan sesuatu!" desis Siska tajam. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Kenapa diam saja? Lihat itu. Teman-teman papa pada mau pulang. Malu. Rian, malu." Siska memukul lengan suaminya dengan keras. Rian tersentak dari lamunannya. Dia melihat ke arah meja bundar VIP di barisan paling depan. Ayah mertuanya, Pak Brata, sudah berdiri dengan wajah merah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Pak Brata menunjuk-nunjuk ke arah panggung dengan telunjuk gemetar. Di sebelahnya, ibu mertua Siska tampak sibuk mengipasi wajahnya dengan undangan kipas, mencoba menutupi rasa malu di depan istri pejabat wali kota yang duduk satu meja dengannya. Rian berlari turun dari pelaminan. Dia hampir tersandung gaun Siska yang menjuntai. Dia tidak mempedulikan Siska yang tertatih-tatih mengikutinya dengan sepatu hak tinggi 15 cm. Rian harus mencari tahu apa yang terjadi. Pikirannya kalut. Bayangan tagihan utang dan rasa malu bercampur aduk. Dia menuju ke arah pintu samping, tempat kru wedding organizer, WO, biasanya berkumpul. Di dekat pintu dapur, keributan terjadi. Rian melihat Pak Burhan, manajer operasional catering, sedang memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mempercepat pengangkatan peralatan makan. "Pak Burhan!" teriak Rian. Suaranya pecah di tengah keriuhan. Rian menerobos kerumunan tamu yang sedang memaki-maki pelayan karena piring mereka ditarik paksa. Rian mencengkeram kerah kemeja batik seragam kru catering itu. "Bapak gila ya? Kenapa makanan ditarik? Tamu saya belum makan. Bapak mau saya tuntut." Pak Burhan menepis tangan Rian dengan kasar. Wajah pria parubaya itu tidak kalah tegang. Dia mundur selangkah, menjaga jarak. Di belakangnya, dua orang staf dapur berbadan tegap maju melindungi bos mereka. "Mas Rian, jangan main kasar. Kami hanya menjalankan perintah pemilik kontrak," jawab Pak Burhan tegas. Dia mengeluarkan selembar kertas fotokopi kontrak dan sebuah tablet yang menampilkan bukti percakapan digital. "Pemilik kontrak itu saya. Saya pengantinnya," bentak Rian. Matanya melotot. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. "Bukan, Mas." Pak Burhan menggeleng. Dia menyodorkan tabletnya ke depan muka Rian. Di sini tertulis jelas. Penanggung jawab pembayaran dan pemilik hak penuh atas pesanan adalah Ibu Rina. Dana masuk dari rekening Ibu Rina. 5 menit yang lalu, Ibu Rina menelepon saya langsung. Beliau menggunakan hak vetonya untuk membatalkan semua layanan karena ketidaksesuaian pelaksanaan acara. Beliau bilang, pestanya batal. Rian ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Nama itu menghantam kesadarannya seperti palu godam. Ibu Rina. Ibunya sendiri. Siska yang baru saja menyusul dan berdiri di belakang Rian mendengar penjelasan itu. Wajah cantiknya seketika pucat pasi, seolah darah disedot habis dari tubuhnya. "Ibu," lirih Siska. "Ibu kamu yang suruh stop catering? Ibu kamu yang bikin lampu mati?" Rian tidak menjawab. Dia berbalik badan. Matanya liar mencari-cari. Dia teringat posisi duduk ibunya. Sudut belakang. Dekat toilet. Tempat yang Siska pilihkan dengan alasan,
supaya dekat kalau mau buang air. Rian mendorong Siska minggir. Dia berlari kencang membelah kerumunan tamu. Dia tidak peduli menabrak bahu seorang bapak tua sampai minuman di gelas bapak itu tumpah. Dia harus memastikan. Rian sampai di sudut itu. Sudut yang gelap dan pengap. Aroma karbol toilet umum menyengat hidungnya. Di sana, di antara tumpukan kursi cadangan yang berdebu, ada satu meja kecil dengan taplak putih kusam. Kosong. Kursi lipat besi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada sisa botol air mineral gelas yang sudah kosong dan sedotan plastik yang bengkok. Rian menyentuh sandaran kursi itu. Masih terasa sedikit hangat. Tanda baru saja diduduki. Tapi sosok ibunya sudah hilang. Mana ibu? Tanya Siska yang datang menyusul dengan napas tersengal. Riasan wajahnya mulai luntur karena keringat. Dia melihat kursi kosong itu dengan tatapan horor. Rian, cari ibumu. Suruh dia nyalain lagi lampunya. Suruh dia panggil lagi tukang cateringnya. Papa aku ngamuk di depan. Rian. Teman-teman kantorku lagi live Instagram. Mereka lihat semua kekacauan ini. Siska mengguncang tubuh Rian histeris. Rian menepis tangan istrinya. Untuk pertama kalinya, dia menatap Siska dengan tatapan marah. Ini gara-gara kamu, Siska, desis Rian. Kamu yang suruh ibu duduk di sini. Di dekat toilet. Kamu lihat tempat ini? Bau pesing. Gelap. Ibu itu yang bayar semuanya. Siska, kita nggak keluar uang sepeser pun. Siska terdiam. Matanya membelalak kaget dibentak suaminya. Namun, rasa egoisnya masih lebih tinggi daripada rasa bersalahnya. Ya terus kenapa? Kan dia ibu kamu. Wajar dong berkorban. Masa cuma gara-gara duduk di belakang dia hancurin pesta anaknya sendiri? Dasar orang tua baperan. Gila hormat, teriak Siska. Tidak peduli beberapa tamu di sekitar mereka mulai menoleh dan berbisik-bisik. Mas Rian. Seorang kruweo wanita, yang tadi mengantar ibu, berlari mendekat. Wajahnya pucat ketakutan. Mas, Ibu Rina tadi saya lihat jalan keluar lewat pintu samping. Beliau menuju ke lobi depan. Tanpa membuang waktu, Rian berbalik arah. Dia berjalan cepat menuju pintu keluar ballroom. Kakinya terasa berat. Langkahnya diiringi oleh suara riuh rendah kekecewaan ratusan tamu. Dia mendengar potongan-potongan kalimat yang menyakitkan. Parah banget pestanya. Katanya royal wedding. Kok kayak nasi bungkus bubar? Pengantinnya nggak modal kali. Kasihan orang tuanya. Nanggung malu. Setiap kalimat itu seperti sayatan pisau di hati Rian. Dia sadar. Reputasinya hancur malam ini. Tapi yang lebih menakutkan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu ibunya. Ibunya adalah wanita yang sabar. Sangat sabar. Tapi jika ibunya sudah bertindak sejauh ini, berarti batas kesabaran itu sudah terlampaui jauh. Dan kemarahan orang sabar adalah hal yang paling mengerikan. Siska berlari kecil mengejar Rian sambil menangis. Air matanya hitam karena maskara yang luntur. Rian tunggu. Jangan tinggalin aku. Papaku pingsan Rian. Mama teriak-teriak minta ambulans. Siska menjerit. Rian berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang. Di area VIP. Memang terlihat kerumunan orang mengelilingi seseorang yang jatuh. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Tapi Rian sudah tidak peduli. Dia harus membereskan akar masalahnya. Dia harus menemui ibu. Urus keluargamu. Siska, aku harus urus ibuku. Kalau aku nggak ketemu ibu sekarang, kita semua bakal jadi gelandangan besok. Ucap Rian dingin. Dia kembali melangkah keluar ballroom. Meninggalkan Siska yang meraung-raung memanggil namanya di tengah pesta yang sudah menyerupai kapal pecah. Rian melewati lorong hotel yang panjang. Karpet tebal meredam langkah kakinya yang berat. Jantungnya berdegup kencang. Seirama dengan rasa takut yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dia sampai di ujung lorong yang terhubung dengan lobi utama hotel. Cahaya di lobi terasa lebih hangat dan tenang. Sangat kontras dengan kekacauan di dalam ballroom. Di sana, dia melihat sosok itu. Ibu duduk tenang di salah satu sofa kulit yang empuk di tengah lobi.
Di depannya ada secangkir teh hangat yang masih mengepul. Ibu duduk dengan punggung tegak, menatap ke arah pintu kaca hotel yang memperlihatkan lalu lintas malam kota. Wajahnya damai, seolah tidak baru saja menghancurkan impian anak dan menantunya dalam sekejap mata. Rian berhenti melangkah. Kakinya gemetar. Dia melihat ibunya seperti melihat orang asing. Sosok rapuh yang biasanya dia abaikan, kini terlihat memiliki aura yang sangat besar dan mengintimidasi. Rian menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya untuk melangkah mendekat. Lobi Hotel Bintang 5 itu sunyi dan sejuk. Alunan musik instrumental piano terdengar pelan dari pengeras suara di langit-langit, menciptakan suasana yang sangat berkelas. Beberapa tamu hotel yang hendak check-in berdiri di resepsionis, tidak menyadari drama kolosal yang sedang terjadi di ballroom belakang. Ibu menyesap teh melatinya perlahan. Aromanya menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Dia meletakkan cangkir porselen putih itu kembali ke tatakannya dengan bunyi denting halus. Ibu tidak menoleh, meskipun dia mendengar langkah kaki terburu-buru mendekat ke arahnya. Dia tahu siapa yang datang. Naluri seorang ibu tidak pernah salah mengenali langkah anaknya. Ibu! Suara Rian terdengar parau. Dia berdiri 2 meter di depan sofa ibu. Napasnya tersengal-sengal. Jas pengantin mahalnya tampak kusut. Dasinya miring. Wajahnya adalah campuran antara kemarahan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Tidak lama kemudian, suara hak sepatu beradu keras dengan lantai marmer menyusul. Siska muncul. Penampilannya jauh lebih berantakan. Rambut sanggul modernnya sudah acak-acakan. Matanya bengkak merah. Dia langsung menerjang ke arah ibu, tapi Rian menahannya dengan merentangkan tangan. "Ibu apa-apaan sih?" teriak Siska. Suaranya melengking tinggi, memecah ketenangan lobi. Beberapa petugas keamanan hotel dan tamu di resepsionis langsung menoleh kaget. "Ibu gila ya? Ibu mau bunuh papa saya? Papa saya serangan jantung di dalam gara-gara ibu. Ibu mau tanggung jawab kalau papa saya mati?" "Hah?" Ibu perlahan memutar tubuhnya. Dia menatap Siska dengan tatapan datar. Tidak ada emosi di wajah tua itu. Hanya ketenangan yang menghanyutkan. Ibu tidak berdiri. Dia tetap duduk nyaman di sofanya, seolah dia adalah ratu yang sedang menghadapi rakyat jelata yang membangkang. "Duduk," kata ibu pelan. Hanya satu kata, tapi nadanya penuh kuasa. "Nggak mau. Aku mau ibu balikin semuanya sekarang. Nyalain lagi pestanya. Balikin cateringnya. Sekarang." Siska meronta-ronta dalam pegangan Rian. "Duduk atau saya telepon polisi untuk menyeret kamu keluar karena membuat keributan di tempat umum," ancam ibu dengan nada yang masih sama datarnya. "Kamu lupa, hotel ini juga dibayar pakai nama saya. Saya bisa usir siapa saja yang mengganggu kenyamanan saya." Siska terdiam. Ancaman itu terasa nyata. Rian menarik Siska untuk duduk di sofa seberang ibu. Mereka duduk berhadapan. Jarak mereka hanya dipisahkan oleh meja kaca rendah, tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. "Bu!" Rian memulai. Suaranya bergetar. Dia mencoba meraih tangan ibu di atas meja, tapi ibu menarik tangannya menjauh. Hati Rian mencelos. "Bu, kenapa ibu tega? Rian ini anak ibu. Itu Siska menantu ibu. Ini hari bahagia kami. Bu, kenapa ibu hancurkan semuanya cuma gara-gara salah paham soal tempat duduk?" Ibu tersenyum miring. Senyum yang menyiratkan kepedihan mendalam. "Salah paham kata kamu, Yan? Salah paham." Ibu membuka tas tangannya. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya dan meletakkannya di atas meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan aplikasi mobile banking. "Lihat ini," kata ibu. Rian dan Siska menunduk melihat layar itu. Mata mereka membelalak. Di sana tertera saldo rekening yang jumlahnya fantastis. Angka miliaran rupiah. Itu adalah uang pengembalian dana dari vendor-vendor yang baru saja dibatalkan. Uang sisa sewa gedung, uang catering 80% yang dikembalikan karena pembatalan sepihak, uang dekorasi, uang hiburan. Semuanya sudah kembali masuk ke rekening ibu. Tanah itu.
Ibu mulai bercerita. Matanya menerawang menatap lampu gantung di lobi. Tanah itu dibeli bapakmu tahun 1990. Bapakmu jadi kuli panggul di pelabuhan. Ibu jualan nasi uduk pagi buta. Kami kumpulkan rupiah demi rupiah. Kami beli tanah itu meter demi meter. Bapakmu selalu bilang, "Bu, tanah ini nanti buat Rian. Biar Rian jadi orang hebat. Biar Rian gak susah kayak kita." Bapakmu meninggal karena sakit paru-paru, akibat kerja terlalu keras demi tanah itu. Air mata menggenang di sudut mata Rian. Dia ingat bapaknya. Ibu jual tanah itu kemarin. Nilainya 5 miliar rupiah. Lanjut ibu. Suaranya mulai mengeras. 5 miliar. Rian. Ibu kasih 4 miliar buat pestamu ini. Ibu cuma simpan 1 miliar buat bekal tua ibu. 4 miliar. Uang darah dan keringat bapakmu. Ibu mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap tajam tepat ke manik mata Rian. Lalu beralih ke Siska. Kalian pakai uang 4 miliar itu untuk sewa gedung ini. Untuk beli gaun yang dipakai Siska. Untuk bayar makanan mewah itu. Tapi, ibu menunjuk ke arah pintu ballroom. Kalian nilai ibu tidak lebih berharga dari kursi di dekat toilet umum. Kalian taruh ibu di samping tempat orang kencing dan berak. Kalian pikir ibu bau? Kalian pikir ibu memalukan? Bukan gitu, Bu. Itu cuma teknis. Siska mencoba membela diri, tapi suaranya mencicit kecil. Diam, bentak ibu. Kali ini suara ibu meninggi, membuat Siska terlonjak kaget. Jangan potong omongan saya. Kalian pikir saya bodoh? Saya dengar omongan kamu. Siska, kamu bilang ke Rian, biar ibu di belakang aja, biar nggak ngerusak pemandangan. Kamu pikir telinga tua ini tuli? Rian menunduk dalam-dalam. Dia tidak sanggup melihat wajah ibunya. Rasa bersalah menghunjam dadanya bertubi-tubi. Harga tanah warisan itu tidak sebanding dengan perlakuan kalian, ucap ibu tegas. Dia mengambil kembali ponselnya. Mulai detik ini, ibu tarik semua dukungan finansial. Pesta ini batal. Uang sisa sudah kembali ke ibu. Masalah tagihan gedung yang sudah terpakai, tagihan makanan yang sudah sempat dimakan, dan denda pembatalan vendor itu urusan kalian. Siska melotot. Maksud ibu apa? Kami nggak punya uang. Tagihan pembatalan itu pasti ratusan juta. Denda gedung aja bisa setengah harga sewa. Itu bukan urusan saya, jawab ibu dingin. Ibu berdiri dari sofanya. Dia merapikan kebayanya yang masih terlihat anggun. Kalian kan orang kaya? Gaya kalian selangit. Siska, kamu kan bilang keluargamu terpandang? Minta sama bapakmu yang pejabat itu. Minta sama teman-teman sosialitamu. Jangan minta sama janda tua yang kalian anggap bau pesing ini. Bu, jangan gini Bu. Rian mohon. Rian berlutut di lantai lobi. Dia memeluk kaki ibu. Tangisnya pecah. Rian salah Bu. Rian anak durhaka. Tapi tolong Bu, bantu Rian sekali ini aja. Kalau nggak dibayar sekarang, Rian bisa dipenjara, Bu. Rian bisa dituntut pihak hotel. Ibu menatap ubun-ubun anaknya yang sedang bersujud di kakinya. Dulu, tangan kecil itu yang selalu dia genggam saat menyeberang jalan. Dulu, kepala itu yang selalu dia usap saat Rian demam. Tapi Rian yang sekarang bukan lagi Rian kecilnya. Rian yang sekarang adalah lelaki lemah yang membiarkan ibunya dihina demi wanita yang tidak tahu diri. Bangun, Rian, kata ibu datar. Dia tidak mengusap kepala Rian. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah jadi suami orang. Kamu harus belajar tanggung jawab. Ibu sudah selesai membesarkan kamu. Tugas ibu sudah tuntas sampai kamu menikah tadi pagi. Sekarang, hidupmu adalah milikmu. Masalahmu adalah masalahmu. Ibu melepaskan pelukan Rian di kakinya. Dia melangkah mundur. Dan kamu, Siska. Ibu menatap menantunya yang masih duduk terpaku dengan wajah ketakutan. Selamat menikmati Royal Wedding, impianmu. Semoga kenangan duduk di pelaminan gelap gulita tadi cukup berkesan buat kamu ceritakan ke anak cucumu nanti. Oh iya, satu lagi.
Rumah yang kalian tempati sekarang, sertifikatnya masih atas nama ibu kan? Ibu kasih waktu 1 minggu. Kosongkan. Ibu mau jual rumah itu untuk modal usaha ibu. Ibu jahat, jerit Siska. Ibu tega usir anak cucu sendiri. Kalian yang buang ibu duluan, balas ibu telak. Ibu berbalik badan. Dia berjalan menuju pintu keluar hotel yang terbuka otomatis. Angin malam menyambut wajahnya. Di luar, taksi yang dia pesan lewat aplikasi sudah menunggu. Sopir taksi membukakan pintu dengan sopan. Jauh lebih sopan daripada perlakuan anak kandungnya sendiri. Ibu masuk ke dalam taksi. Dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tidak melihat Rian yang masih bersimpuh di lantai lobi sambil menangis meraung-raung. Dia tidak melihat Siska yang mulai memaki-maki Rian dan memukuli suaminya. Di dalam taksi, ibu bersandar lega. Air mata menetes 1 bulir di pipinya. Dia menghapusnya cepat. Itu adalah air mata terakhir untuk Rian. Mulai besok, dia bukan lagi ibu dari seorang anak durhaka. Dia adalah Rina, wanita merdeka yang memiliki uang miliaran rupiah di rekeningnya dan masa depan yang tenang di desa kelahirannya. Karma sudah mulai bekerja, dan ibu tidak perlu mengotori tangannya lagi. Ibu membiarkan mereka hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Kemana, Bu? Tanya sopir taksi. Ke stasiun kereta. Pak, saya mau pulang kampung. Mau hidup tenang, jawab ibu sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Lobi hotel yang mewah itu perlahan berubah menjadi arena pengadilan bagi Rian dan Siska. Tamu-tamu undangan yang penasaran tidak langsung pulang. Mereka berdiri bergerombol di sekitar pintu keluar ballroom dan lobi, menyaksikan drama nyata yang jauh lebih menarik daripada sinetron televisi. Bisik-bisik tetangga kini berubah menjadi suara dengungan lebah yang bising. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin yang sedang menangis dan bertengkar di sofa lobi. Manajer hotel, seorang pria berwajah kaku bernama Pak Dharma, melangkah mendekati mereka. Dia tidak sendirian. 2 petugas keamanan berbadan tegap berdiri di belakangnya. Pak Dharma membawa sebuah map berisi rincian tagihan. Wajahnya tidak ramah. Dia tahu penyandang dana utama sudah pergi dan membatalkan kontrak. Kini, dia harus menagih pembayaran kepada penanggung jawab acara yang tersisa di lokasi. Pak Rian, Bu Siska, panggil Pak Dharma tegas. Rian mendongak. Matanya merah dan sembab. Siska masih sesenggukan memegang tisu yang sudah hancur. Kami butuh kejelasan pembayaran sekarang. Lanjut Pak Dharma tanpa basa-basi. Ibu Rina sudah melakukan pembatalan resmi. Dana beliau sudah kami refund sesuai prosedur sistem perbankan kami karena beliau memegang hak akses penuh rekening virtual yang digunakan. Sekarang, status acara ini adalah unpaid atau belum lunas. Berapa semuanya, Pak? Tanya Rian dengan suara gemetar. Dia berharap angkanya tidak besar karena acara baru berjalan setengah. Pak Dharma membuka mapnya. Dia menunjuk angka di bagian bawah kertas tagihan. Total tagihan berjalan adalah 350 juta rupiah. Ini mencakup biaya sewa gedung full day yang tidak bisa dibatalkan, biaya makanan yang sudah terlanjur dipersiapkan dan sebagian sudah dikonsumsi, biaya dekorasi yang sudah terpasang, serta denda pembatalan mendadak sebesar 50% dari sisa kontrak. Siska menjerit kecil melihat angka itu. 350 juta? Bapak gila? Lampu mati. Makanan ditarik. Masa kami harus bayar segitu? Itu prosedur, Bu. Jawab Pak Dharma dingin. Gedung sudah dipakai. Makanan sudah dimasak. Kru sudah bekerja. Masalah internal keluarga ibu bukan urusan kami. Kami mau pembayaran sekarang. Tunai atau kartu kredit? Rian merogoh sakunya. Dompetnya kosong. Kartu kreditnya sudah over limit untuk membayar uang muka gaun pengantin Siska yang selangit itu. Dia menoleh ke arah Siska. Yang, kartu kamu mana? Limit kamu masih ada kan? Siska menggeleng panik. Habis. Yan, kan buat bayar tiket pesawat honeymoon ke Eropa kemarin. Kamu lupa. Rian memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Mereka benar-benar tidak punya uang. Di tengah kepanikan itu, orang tua Siska datang. Pak Brata, ayah Siska,
berjalan dengan langkah lebar. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Di belakangnya, Ibu Siska tampak lemas dipapah oleh saudaranya. "Papa!" Siska berseru, berharap ayahnya akan menyelamatkan mereka. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siska. Bukan dari Rian, tapi dari Pak Brata. Suara tamparan itu menggema di lobi yang hening. Siska memegang pipinya, menatap ayahnya tidak percaya. "Anak tidak tahu diuntung," bentak Pak Brata. Suaranya menggelegar. "Kamu permalukan Papa. Kamu bilang pestanya sudah beres. Kamu bilang mertuamu orang kaya yang biayai semuanya. Ternyata apa? Kamu taruh mertuamu di dekat toilet? Kamu manusia apa iblis?" Pak Brata merasa harga dirinya hancur lebur. Tadi di dalam, teman-teman pejabatnya bertanya dengan nada sinis tentang kejadian lampu mati dan makanan ditarik. Gosip tentang perlakuan Siska terhadap ibu mertuanya sudah menyebar lewat grup WhatsApp tamu undangan. Salah satu teman Pak Brata bahkan menunjukkan video viral di TikTok. Video itu memperlihatkan ibu duduk sendirian di dekat toilet dengan caption, "Ibu kandung pengantin dibuang dekat WC, Karma dibayar tunai saat resepsi." Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali dalam hitungan menit. "Pak, tolong bayarin dulu Pak. Nanti Siska ganti." Siska memohon sambil menangis. Dia memegang kaki celana ayahnya. Pak Brata menendang pelan tangan anaknya. Dia menarik dompetnya. Tapi bukan untuk membayar tagihan Siska. Dia mengeluarkan kartu nama Rian dan melemparnya ke wajah menantunya itu. "Saya tidak sudi keluar uang sepeser pun untuk kebodohan kalian. Saya sudah keluar uang banyak untuk seragam keluarga. Urus utang kalian sendiri. Mulai malam ini, jangan injak rumah Papa. Papa malu punya anak seperti kamu." Pak Brata menarik istrinya pergi. Mereka meninggalkan hotel itu dengan langkah cepat, menutupi wajah mereka dari sorotan kamera ponsel tamu-tamu yang usil. Siska meraung memanggil ayahnya. Tapi Pak Brata tidak menoleh lagi. Kini tinggal Rian, Siska, dan tagihan 350 juta. "Bagaimana Pak Rian?" desak Pak Dharma lagi. "Kalau tidak ada pembayaran, kami terpaksa menahan kalian di sini dan memanggil polisi atas dugaan penipuan jasa." Rian gemetar hebat. Dia melihat sekeliling. Tidak ada satupun teman yang mau membantu. Teman-teman geng motornya sudah kabur sejak makanan habis. Teman-teman arisan Siska pura-pura sibuk main HP. Mereka sendirian. Saya jaminkan mobil saya, Pak," kata Rian putus asa. Dia mengeluarkan kunci mobil Honda Jazz kreditannya yang baru lunas bulan lalu. "Ambil mobil saya. BPKB nanti saya ambil di rumah." "Mobil saja tidak cukup, Pak," kata Pak Dharma menaksir harga mobil bekas itu. "Masih kurang 150 juta. Siska melepas cincin berlian di jarinya dengan kasar. Dia juga melepas kalung emas putih dan gelang-gelang yang dia pakai. Dia meletakkannya di atas meja resepsionis. "Ambil ini. Ini berlian asli. Harganya mahal," teriak Siska histeris. Petugas hotel mencatat barang-barang itu sebagai jaminan sementara. Rian menandatangani surat pernyataan utang di atas materai. Dia berjanji akan melunasi sisanya dalam waktu 3 hari atau dia siap dipenjara. Tangan Rian gemetar saat memegang pulpen. Dia baru saja menggadaikan masa depannya demi sebuah pesta yang hancur. Setelah urusan administrasi selesai, mereka diusir halus dari hotel. Mereka tidak boleh lagi berada di area lobi karena mengganggu kenyamanan tamu lain. Rian dan Siska berjalan keluar gedung hotel dengan pakaian pengantin yang masih melekat. Gaun Siska yang mewah kini kotor terseret debu jalanan. Jas Rian kusut dan bau keringat. Mereka berdiri di pinggir jalan raya. Tidak ada mobil jemputan. Mobil Rian ditahan pihak hotel. Ponsel mereka terus bergetar. Notifikasi media sosial masuk bertubi-tubi. Rian membuka ponselnya sebentar. Akun Instagramnya penuh dengan hujatan netizen. Kolom komentar foto pernikahannya yang baru diunggah pagi tadi kini berisi ribuan caci maki. "Anak durhaka. Mampus lo. Azab anak yang menzalimi ibu. Istrinya muka plastik hati iblis.
Rian membanting ponselnya ke aspal hingga layarnya retak. Dia berteriak frustrasi ke langit malam. Arg! Siska menatap Rian dengan tatapan benci. Ini semua salah kamu, Rian. Kenapa kamu nggak bisa bujuk ibumu? Kamu laki-laki macam apa? Lemah. Rian menoleh cepat. Matanya menyala marah. Salah aku? Kamu yang atur denah duduk. Kamu yang hina ibu. Kamu yang mau pesta mewah tapi nggak punya modal. Sekarang kita miskin. Siska, kita punya utang ratusan juta. Rumah kita juga bakal diambil ibu. Kamu yang miskin. Aku nggak, balas Siska. Dia mencoba menghentikan taksi. Tapi tidak ada taksi yang mau berhenti melihat penampilan mereka yang seperti orang gila. Malam itu, King dan Queen sehari itu pulang berjalan kaki menyusuri trotoar kota yang dingin. Kaki Siska lecet parah karena sepatu hak tinggi. Akhirnya dia melepas sepatunya dan berjalan telanjang kaki alias nyeker. Gaun pengantinnya robek tersangkut pagar jalan. Rian berjalan di depan dengan tatapan kosong. Mereka sampai di rumah kontrakan mereka saat subuh. Namun, kunci rumah tidak bisa memutar pintu. Kunci sudah diganti. Di depan pintu tertempel kertas besar. Rumah ini dijual. Pemilik asli sudah mengambil alih kepemilikan. Ibu bergerak cepat. Dia sudah menyuruh orang kepercayaannya untuk mengganti kunci rumah segera setelah dia meninggalkan hotel. Barang-barang Rian dan Siska sudah ditaruh di dalam kardus-kardus bekas mie instan dan ditumpuk di teras luar yang kehujanan. Rian merosot duduk di lantai teras yang basah. Dia memeluk kardus berisi baju-bajunya. Siska menangis meraung-raung memukuli pintu yang terkunci rapat. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah karena ribut-ribut. Mereka menonton dengan tatapan sinis. Gosip sudah sampai ke komplek perumahan itu. Tidak ada tetangga yang mau menolong. Mereka jijik pada pasangan yang viral karena durhaka itu. Kehancuran mereka sempurna. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada keluarga, dan tidak ada harga diri. Nama baik mereka sudah tercoreng seumur hidup di jejak digital yang kejam. 1 tahun kemudian, matahari pagi bersinar hangat di sebuah desa kecil di kaki gunung. Udara sejuk dan segar, jauh dari polusi kota besar. Di sebuah rumah joglo modern yang asri dan luas, ibu sedang menyiram tanaman anggrek kesayangannya. Ibu tampak berbeda. Wajahnya lebih cerah, pipinya lebih berisi, dan kulitnya bersih terawat. Tidak ada lagi gurat kesedihan dan kelelahan yang dulu menghiasi wajahnya. Ibu mengenakan baju terusan batik yang santai namun elegan. Dia bersenandung kecil mengikuti lagu keroncong dari radio antiknya. Kehidupan ibu berubah drastis setelah malam itu. Dengan sisa uang 1 miliar dan hasil penjualan rumah yang dulu ditempati Rian, ibu membangun kehidupan baru. Dia kembali ke desa kelahirannya. Dia membeli tanah subur dan memulai usaha perkebunan sayur organik. Usahanya berkembang pesat. Ibu mempekerjakan banyak warga desa, membuat dia sangat dihormati di lingkungan barunya. Ibu hidup tenang, dikelilingi tetangga yang tulus menyayanginya. Setiap pagi, ibu pergi ke pasar induk di kota kecamatan untuk mengecek harga sayur dan bertemu dengan pengepul. Hari ini, ibu menyetir sendiri mobil pick-up operasional barunya. Ibu sudah belajar menyetir dan memiliki SIM. Dia menjadi wanita mandiri yang tidak bergantung pada siapapun. Ibu memarkir mobilnya di area parkir pasar yang ramai. Dia turun dengan langkah ringan. Beberapa pedagang menyapanya dengan ramah. Bu Haji Rina. Sayur bayamnya segar-segar banget hari ini. Sapa seorang pedagang. Ibu tersenyum dan berbasa-basi sebentar. Setelah selesai urusan bisnis, ibu mampir ke sebuah warung soto langganannya di pinggir jalan utama pasar. Saat sedang menikmati soto ayam yang hangat, telinga ibu menangkap suara keributan dari arah lampu merah perempatan jalan. Dasar laki-laki nggak guna. Cari duit sana. Masa aku terus yang ngamen? Teriak suara perempuan yang cempreng dan kasar. Berisik. Kamu juga cuma bisa ngomel. Kalau kamu nggak boros dulu, kita nggak bakal kayak gini. Balas suara laki-laki yang serak. Ibu menghentikan suapannya. Suara itu terdengar familiar. Sangat familiar. Ibu meletakkan sendoknya. Dia menyeka mulutnya dengan tisu,
lalu berdiri mendekati jendela warung untuk melihat keluar. Di trotoar yang panas dan berdebu, terlihat sepasang manusia yang menyedihkan. Laki-lakinya kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari. Dia memakai kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans kumal. Rambutnya gondrong tidak terurus. Dia memegang sebuah gitar kecil atau ukulele yang senarnya putus satu. Itu Ryan. Di sebelahnya, ada seorang wanita dengan rambut yang dicat pirang namun warnanya sudah luntur menjadi kuning jagung yang kusam. Wajahnya terlihat tua dan keriput sebelum waktunya. Bedaknya tebal tapi tidak rata, luntur oleh keringat. Dia memakai baju ketat yang sudah melar dan sandal jepit tipis. Dia memegang kaleng bekas biskuit untuk meminta uang receh. Itu Siska. Mereka sedang bertengkar berebut uang receh hasil ngamen. Ryan mencoba merampas uang itu untuk membeli rokok, sedangkan Siska mempertahankannya untuk membeli makan. Mereka saling dorong di pinggir jalan, menjadi tontonan tukang becak dan orang lewat. "Lepasin, ini duit aku. Aku yang nyanyi tadi," teriak Siska. "Alah, suara kayak kaleng rombeng. Sini bagi." Ryan menampar tangan Siska sampai kaleng itu jatuh. Uang koin 500 perak menggelinding di aspal. Mereka berdua langsung berjongkok, berebut memunguti uang receh itu seperti ayam mematuk beras. Ibu menatap pemandangan itu dari balik kaca jendela warung yang bening. Ada jeda hening di hati ibu. Dia menunggu perasaan sedih atau kasihan muncul. Dia menunggu naluri keibuannya bergejolak ingin menolong. Tapi anehnya, perasaan itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Hati ibu dingin dan tenang. Rasa sakit yang mereka torehkan setahun lalu sudah membunuh rasa iba itu sampai ke akarnya. Ibu menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah keseimbangan alam. Itu adalah hasil panen dari apa yang mereka tanam sendiri. Salah satu koin menggelinding ke arah selokan. Ryan mengejarnya. Saat dia mendongak, matanya tidak sengaja bertabrakan dengan mata ibu di balik jendela warung. Ryan terpaku. Dia mengenali ibunya. Meskipun ibu terlihat jauh lebih muda dan mewah sekarang, Ryan tahu itu ibunya. Mata Ryan membelalak. Mulutnya terbuka memanggil tanpa suara. "Ibu!" Ryan menyikut Siska. Siska menoleh. Dia juga melihat ibu. Wajah Siska langsung berubah menjadi ekspresi memelas yang dibuat-buat. Mereka berdua bangkit berdiri. Mereka hendak melangkah mendekati warung itu. Mereka melihat harapan. Mereka melihat mesin ATM. Lama mereka kembali. Ibu melihat gelagat mereka. Ibu tidak menghindar. Ibu justru menatap mereka lekat-lekat. Lalu, perlahan-lahan, bibir ibu melengkung naik. Ibu tertawa. Bukan tawa sinis, bukan tawa jahat, tapi tawa lepas. Tawa yang sangat renyah dan bahagia. Ibu tertawa melihat betapa lucunya skenario Tuhan. Dulu mereka merasa seperti raja dan ratu yang jijik melihat ibu di dekat toilet. Sekarang, mereka berebut uang receh di pinggir jalan yang bau asap knalpot. Sementara ibu duduk nyaman di tempat bersih menikmati makanan enak. Ibu mengambil tasnya. Dia keluar dari warung soto. Ryan dan Siska berlari kecil mendekat. Bau keringat menyengat dari tubuh mereka. "Bu! Ibu! Ini Ryan, Bu. Tolong kami, Bu. Kami susah." Ryan berteriak. Tangannya menjulur hendak meraih baju ibu. Ibu mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Petugas keamanan pasar yang kenal baik dengan ibu langsung sigap menahan Ryan dan Siska agar tidak menyentuh ibu. "Minggir, jangan ganggu Bu Haji," bentak satpam itu. "Itu ibu saya, Pak. Sumpah itu ibu saya." Ryan meronta. Ibu berhenti di samping pintu mobilnya. Dia menoleh sekali lagi. Dia menatap Ryan dan Siska yang ditahan satpam. Ibu tersenyum. Senyum yang sangat manis namun mematikan. "Maaf, saya tidak punya anak gelandangan," ucap ibu tenang. Ibu masuk ke dalam mobilnya yang ber-AC dingin. Dia menyalakan mesin. Ryan dan Siska menangis meraung-raung memanggil nama ibu. Mereka memohon ampun. Mereka berjanji akan berubah. Tapi suara mereka teredam oleh kaca jendela mobil yang tertutup rapat. Ibu memutar lagu kesukaannya di tape mobil. Dia menginjak gas perlahan.
Mobil bergerak menjauh, meninggalkan asap tipis yang menerpa wajah Rian dan Siska. Ibu melihat dari kaca spion, dua sosok manusia itu semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Ibu menarik napas panjang dan menghembuskannya lega. Beban masa lalu sudah benar-benar hilang. Dia menyetir pulang ke rumahnya yang nyaman, bersiap menyambut hari esok yang penuh harapan. Karma sudah selesai bertugas, dan kini saatnya ibu menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Sendiri, tapi sangat bahagia. Tamat.